Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Apakah siap kita untuk belajar pada siang hari ini? Ya, harus siap karena walaupun kita dalam keadaan daring, kita harus semangat untuk belajar. Oke, Ananda? Oke, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa atau membaca Al-Quran dulu. Oke, siapa yang mau membaca Al-Quran? Oke, silakan Ananda. Surahul Azim. Oke, semoga dengan membaca Al-Quran tadi kita dapat belajar kita dapat berlancar dari awal sampai akhir ya Ananda. Oke. Sebelum kita memulai, apakah ada yang tidak hadir walaupun dalam keadaan daring? Oh, ada. Apa tuh? Apa kendalanya? Oh, sakit. Semoga dia cepat sembuh ya. Baiklah, untuk absen tadi sudah Ibu kirimkan link absennya ke Google Classroom. Silakan dari Ananda yang ingin ambil absen, silakan ambil. Oke. Sebelum itu, apakah ada yang tahu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Tentang materinya? Tentang materi yang akan Ibu terangkan? Atau ada yang tahu apa materi yang akan Ibu terangkan pada siang hari ini? Oh, tidak tahu ya. Baiklah, materi yang akan Ibu terangkan pada siang hari ini yaitu tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang ditinjau dari aspek sosial dan iptek. Apakah ada yang tahu apa sumber hukum Islam yang dilihat dari aspek sosial? Tidak tahu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam dari aspek sosial dan iptek. Sebelum itu, silakan Ananda bagi yang ingin mencatat yang Ibu terangkan ini, silakan, karena nanti apa yang Ibu terangkan ini nanti bisa jadi akan masuk dalam ujian nanti ya. Oke. Sumber hukum Islam dilihat dari aspek sosial dan iptek itu ada berbagai macam. Yang dimana ya sumber hukum Islam yang dilihat dari aspek sosial itu adalah adanya interaksi sosial, baik secara kontak sosial maupun komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Dan ada juga beberapa syarat yang terjadinya interaksi, yang dimana ada beberapa bentuk interaksi. Yang pertama yaitu bekerja sama. Bekerja sama itu bekerja sama antara individu dengan individu lainnya. Yang kedua yaitu secara persaingan. Yang ketiga yaitu secara pertikaian atau pertentangan. Oke. Yang dimana ada proses sosial itu sangat berguna bagi individu untuk menelaah dan mempelajari berbagai masalah yang terjadi pada setiap masyarakat. Adapun dilihat dari aspek ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, itu adanya ajaran hukum Islam yang dilihat secara normatif dan empiris. Itu sangat memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu. Yang dimana ajaran hukum Islam itu ditegaskan bahwa ada yang tidak berilmu, ada yang berilmu. Maka demikian dalam pengembangan ilmu sosial dan ilmu teknologi atau ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi ada berbagai macam ragam modelnya, yang dimana ragam modelnya itu sangat dianjurkan bagi ajaran hukum Islam. Apakah Anda paham dengan yang Ibu jelaskan? Oke, baiklah. Sebelum itu, Ibu pengen bertanya, yang Ibu jelaskan tadi itu apa saja aspek sosial
yang terjadi dalam sumber hukum Islam. Oke, bagus. Apakah ada yang tahu apa contoh dari aspek sosial di sumber hukum Islam? Oke, nanti itu sebagai tugas ya. Silakan dicari Ananda. Baiklah, sebelumnya Ibu akan membagi tugas kepada Ananda, tapi dengan berkelompok. Ibu akan membagi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 2. Yang kelompok 1 itu mencari contoh. Baiklah Nanda, waktu sudah cukup untuk mencari jawaban. Apakah dari kelompok 1 sudah mendapatkan jawabannya? Contoh dari aspek sosial? Atau kelompok 2 sudah mendapat jawabannya dari aspek iptek? Oke, silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil jawabannya. Baik, sebelum sambil kita menunggu kelompok 1 untuk membagi atau membacakan jawaban yang mereka cari, ya, Ibu pengen berpesan kepada Ananda, alangkah baiknya walaupun kita dalam keadaan daring ini, Ibu pengennya kita fokus dalam belajar. Oke Ananda? Ya, walaupun kita dalam satu kelompok itu berpisah-pisah, tapi kita harus kompak. Oke, kelompok 1 silakan membacakan jawabannya. Bagus. Contoh, baiklah, Ibu akan mencoba sedikit itu memberikan atau menambahkan jawaban dari kelompok 1. Contoh dari aspek sosial dari sumber hukum Islam itu, yang dimana kita harus bekerja sama. Bekerja sama itu contohnya itu seperti dalam perdagangan misalnya. Kita harus bekerja sama walaupun mungkin ada persaingan antara kita dengan yang lainnya. Begitu juga ada di dalam Al-Quran. Itu ada dijelaskannya. Oke. Apakah Anda paham yang Ibu jelaskan dan yang teman kelompok 1 yang menjelaskan tentang contoh dari aspek sosial? Oke. Baiklah, kelompok 2 silakan membacakan hasil jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan. Bagus. Baiklah, jawaban yang Ananda berikan itu memang benar, baik ada di aspek sosial maupun di aspek iptek. Baiklah, berikan tepuk tangan kepada kedua kelompok ini. Semoga Ananda paham dengan yang diberikan, yang dijelaskan oleh teman Ananda tadi dan Ibu jelaskan tadi ya. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada siang hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada siang hari ini yang Ibu jelaskan tadi? Oke, bagus. Baiklah, Ibu akan mencoba menyimpulkan materi kita pada siang hari ini, yang dimana sumber hukum Islam yang dilihat dari aspek sosial itu ada interaksi antara individu dengan individu lainnya, yang dimana interaksi itu adalah ada beberapa bentuk, ada bekerja sama, ada pertikaian, ada pertentangan, dan ada persaingan. Dan juga dilihat dari aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, itu ada ajaran hukum yang berilmu, ada yang tidak berilmu, yang dimana
Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada beberapa ragam modelnya. Itu sangat dianjurkan dalam hukum Islam. Apakah Anda paham? Oke. Baiklah. Kalau Anda paham dengan yang Ibu berikan tadi, materi yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan tugas atau PR pada Ananda tentang materi ini. Yang dimana PR-nya itu coba Ananda buat resume tentang materi yang Ibu terangkan tadi. Tetapi coba mencarinya, coba dicari dengan sumber yang lain dan tidak terfokus pada penjelasan yang Ibu berikan tadi ya. Baik, baiklah. Untuk materi minggu depan itu apa? Tentang apa? Oke, tentang apa? Silakan nanti Ibu dilihat di buku ya. Materi minggu depan itu tentang Al-Quran ya. Oke, baiklah. Waktu kita sudah habis. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu sudahi dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baiklah Ananda, terima kasih. Baiklah Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.